Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Semangat belajar hari ini? Semangat. Baik ya. Coba ya. Gimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Nah, ya harus sarapan ya, supaya perut tidak kosong dan konsentrasi juga penuh untuk belajar hari ini ya. Nah, baik, Ibu ingin kalian cek terlebih dahulu kondisi kelas 8H ini ya. Bagaimana? Bersih Bu? Bersih? Bersih? Bersih. Siapa yang hari ini piket? Iya, bagus ya, Andre, Saskia Nusada, Ilham, Kaila ya, pertahankan ya Ireja untuk piket selanjutnya. Nah, supaya kondisi kelas ini nyaman, bersih ya. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya terlebih dahulu berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kita hormati, dimulai. Doa selesai. Ya, baik. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Andre ada? Hadir, Bu. Angel? Bandi? Ya. Bayu? Citra? Ilham? Immanuel? Hadir. Ya. Febrian? Jonathan? Julius Marcel? Kaila? Nadila? Natasha? Putri? Reza? Safira? Sahal? Saskia Yunita? Saskia Nursada? Iya. Trianjani? Baik. Hari ini alhamdulillah semuanya hadir ya. Mudah-mudahan kedepannya juga hadir selalu dan tetap jaga kesehatan ya anak-anak dengan memakan makanan bergizi ya. Nah, baik. Untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tes awal terlebih dahulu ya. Ibu tayangkan dulu juga. Nah ya, ini beri nama kelas ya. Baik, kasih nama dan kelas terlebih dahulu ya. Jawab. Nama dan kelas sudah. Kelasnya 8H ya.
Tes awal ini soalnya sama, nanti akan dibagikan di tes akhir. Baik, sudah selesai ya? Udah, Bu. Baik, kumpulkan. Nah, baiklah. Setelah diberikan soal-soal tes awal, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu, ya. Untuk pertemuan sebelumnya, kita belajar materi tentang apa ya? Siapa yang, ya, Safira? Pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah pembahasannya. Ya, baik. Terima kasih untuk Safira, beri tepuk tangan. Ya, itu ya untuk pertemuan sebelumnya itu kelas 8H belajar mengenai pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasannya. Nah, coba ada yang masih ingat pengertian dari teks eksplanasi itu apa? Ya, Sahal? Teks yang berisi mengapa dan bagaimana proses terjadinya fenomena alam. Iya, bagus. Beri tepuk tangan untuk Sahal. Ya, yaitu proses bagaimana dan mengapa terjadinya suatu fenomena alam. Coba, nah ya, apa fenomena yang sekarang terjadi itu apa saja? Coba, Cung. Iya, Citra. Untuk musim sekarang kan musim hujan. Salah satunya fenomenanya bisa proses terjadinya hujan itu seperti apa? Oh iya, baik. Karena sekarang musim hujan, itu bisa terjadinya musim hujan itu seperti apa? Prosesnya bagaimana ya? Dan mengapa bisa terjadi hujan turun? Baik. Terima kasih untuk Citra, beri tepuk tangan. Ya. Coba ada yang mau menceritakan kembali fenomena alam lainnya? Ya, Ilham. Gempa bumi, Bu. Itu kan Iya. mulai terjadi guncangan tiba-tiba. Iya. Segala perabotan rumah
Oh iya, baik. Terima kasih Ilham. Beri tepuk tangan lagi yang meriah ya. Semangat, tetap semangat ya anak-anak. Nah, jadi untuk fenomena alam itu bisa terjadinya hujan yang tadi dikatakan oleh Citra. Terus bagaimana terjadinya gempa bumi ya yang tadi dikatakan oleh Ilham. Baik ya. Nah, coba sekarang itu yang kalian ceritakan, yang kalian ungkapkan bagaimana fenomena alam terjadi itu, ini adalah memasuki kalian akan belajar mengenai menulis apa terjadinya proses bagaimana dan mengapa suatu fenomena alam ya. Nanti Ibu akan berikan tugasnya di pembelajaran kelompok ya. Nah, selanjutnya terlebih dahulu Ibu akan memberikan baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar ya untuk pembelajaran hari ini. Menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasannya. Nah, untuk selanjutnya, Ibu akan menyampaikan juga mengenai indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, mendata informasi teks eksplanasi secara tertulis. Yang kedua, menyusun kerangka teks eksplanasi dengan lengkap dan sistematis. Ya. Yang ketiga, mengembangkan kerangka teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan secara tertulis. Nah, ya, tadi sudah Ibu berikan gambaran bahwa untuk pembelajaran hari ini kalian akan menulis tentang teks eksplanasi atau fenomena alam yang akan sedang terjadi, ya, bagaimana dan prosesnya itu terjadi, ya. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan KKM bahwa menyampaikan bahwa KKM untuk pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia itu 75 ya anak-anak. Nah, untuk itu Ibu akan menilai kalian itu dari 3 aspek, yaitu aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, itu ya anak-anak. Masih semangat untuk belajarnya? Ini masih pagi-pagi, harus semangat ya. Ya, Bu. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik melalui model discovery learning mampu menelaah teks eksplanasi berupa paparan, kejadian, suatu fenomena alam yang diperdengarkan atau dibaca, dan menyajikan informasi data dalam bentuk teks eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena secara lisan dan tulis dengan memperhatikan struktur dan unsur kebahasannya. Nah, untuk KKM Bahasa Indonesia itu 75 ya. Nah, untuk penilaian, Ibu menilai kalian dari 3 aspek, aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan ya. Kalian siap belajar hari ini? Ya. Nah, Ibu mempunyai satu video ya. Kalian coba cermati dan pahami ya apa isi video itu ya. Tuh. Kebakaran hutan adalah peristiwa alam yang mana terdapat intensitas api berskala besar yang menghanguskan lingkungan hutan keseluruh atau sebagian. Faktor pendukungnya yaitu oksigen atau angin dan durasi waktu, sehingga dapat mensukseskan pembakaran hutan tersebut. Beberapa faktor penyebab kebakaran hutan adalah sengaja dibakar manusia untuk membuka lahan baru, membuang putung rokok yang masih hidup di hutan, musim kemarau yang berkepanjangan, aktivitas
aktivitas gunung berapi. Dan yang terakhir, sambaran petir. Kebutuhan manusia untuk membuka lahan pertanian membutuhkan biaya yang tinggi dalam persiapan lahan. Lalu, mereka mengambil jalan pintas dengan membakar hutan karena murah dari segi biaya dan efektif dari segi waktu. Setelah tanah tidak subur lagi, mereka akan berpindah tempat mencari lahan baru dengan membakar hutan kembali. Ada juga orang yang sengaja membuang putung rokok yang masih hidup di hutan sehingga terjadi kebakaran. Contoh kebakaran hutan yang pernah terjadi di Indonesia, tepatnya di Sumatera Utara. Dan kebakaran hutan yang terjadi di Jambi. Dampak kebakaran hutan, muncul polusi udara dari asap kebakaran hutan. Dan kesehatan paru-paru jadi menurun. Pencegahan agar tidak terjadi kebakaran hutan, yaitu saling bantu-membantu dalam menjaga kelestarian alam. Dijaga dan dimanfaatkan tanpa merusak hutan, sehingga berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Baik. Nah, ini adalah gambar yang tadi ya, fenomena alam tentang apa ya tadi? Ya, Bayu apa? Fenomena tentang terjadinya kebakaran hutan. Kebakaran hutan, betul sekali ya. Di sana kan itu ada kebakaran hutan ya. Yang kedua ada yang faktor penyebabnya oleh siapa? Oleh manusia. Contohnya dengan membuang putung rokok ya. Terus apa lagi? Ya, Saskia Nursada? Faktor terjadinya kebakaran hutan Iya. itu karena sengaja dibakar oleh manusia karena buang putung rokok. Oh iya, betul. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya. Nah, itu ya, itu adalah video kebakaran hutan. Jadi nih untuk kalian sebagai pelajaran bahwa merusak lahan hutan itu tidak baik ya. Nah, selanjutnya ada yang menemukan tidak kaidah kebahasaan dari dari video tersebut ya, Natasha? Contoh bendanya hutan, api, kebakaran. Iya, betul. Beri tepuk tangan oleh Natasha. Ya. Nah, jadi untuk kaidah kebahasaan itu ada kata benda ya. Contohnya hutan, api, pembakaran. Ya, bagus. Nah, itu adalah kaidah kebahasaan dari video tersebut. Nah, coba dari video yang ditayangkan ada strukturnya enggak? Ada ya, Trianjani apa aja? Identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan, Bu. Oh iya, identifikasi fenomena itu biasanya di bagian apa? Awal ya? Ya. Kalau ringkas rangkaian kejadian di tengah-tengah. Kalau yang ulasan di akhir. Nah, itu ya. Itu adalah video dan gambar-gambar. Nanti kalian Ibu akan berikan seperti ini gambar-gambar. Kalian akan menulis ya. Kalian akan menulis teks eksplanasi. Nantilah itu pembelajaran kelompok. Baik, selanjutnya Ibu akan menyampaikan poin materi pembelajaran ya.
Hari ini kita akan belajar yang pertama struktur teks eksplanasi. Ada identifikasi fenomena, ada rangkaian kejadian, yang terakhir ada ulasan. Nah, untuk yang kedua, ini ada kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, ini tuh ada kaidah kebahasaan 4 ya, anak-anak. Nanti Ibu akan sampaikan di salin dia. Yang ketiga, yang terakhir ada langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Baik, sekarang Ibu akan menyampaikan di salin dia ya, anak-anak. Akan menyampaikan materi terlebih dahulu ya. Nah, Ibu akan mengingatkan kembali, tadi kan sudah dijelaskan ya, ada struktur itu ada berapa? 3. Nah, ini ada identifikasi fenomena. Coba bacakan oleh Febrian. Identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena. Identifikasi fenomena berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut, penjelasannya. Pernyataan umum yang dituliskan dalam teks ini berupa gambaran secara umum tentang apa, mengapa, dan bagaimana proses peristiwa alam tersebut bisa terjadi. Ya, betul. Itu adalah identifikasi fenomena, berarti pengenalan saja. Ya, pengenalan fenomena tersebut. Seperti tadi kebakaran hutan ya. Kebakaran hutan adalah misalnya peristiwa alam ya. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Saskia Nur Saada, oleh Trianjani bahwa faktor penyebabnya itu sengaja dibuat oleh manusia ya, dengan membuang putung rokok ya, dengan membuat lahan baru, itu akan mengakibatkan kebakaran hutan. Itu identifikasi fenomena. Nah, untuk rangkaian kejadian. Rangkaian kejadian ini coba dibacakan oleh Marcel. Rangkaian kejadian mendeskripsikan dan menceritakan penyebab dan akibat dari sebuah fenomena yang terjadi. Penjelasan tersebut disusun secara kronologis berdasarkan urutan kejadian yang sebenarnya. Nah, itu yang kedua ya. Selain identifikasi fenomena ya, menjelaskan pengenalan dulu fenomena yang terjadi kebakaran hutan. Nah, ini ada rangkaian kejadiannya. Bagaimana kejadian fenomena tersebut itu bisa terjadi ya. Ini ada yang di bagian kedua, yaitu rangkaian kejadian. Nah, untuk selanjutnya ada ulasan. Nah, ulasan ini adalah bagian paling akhir. Coba dibacakan oleh Andre. Ulasan. Bagian akhir dari sebuah karangan eksplanasi merupakan ulasan dari serangkaian gagasan utama yang diusung. Dalam beberapa karangan eksplanasi, bagian ini juga berisi sudut pandang penulis dalam memandang gejala alam atau sosiokultural yang terjadi berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki dan disampaikan kepada pembaca. Nah, ini adalah ulasan. Ulasan ini adalah penulis, ada sudut pandang penulis memandang gejala alam. Biasanya kalau ulasan ini adalah cara mencegah ya, cara mengajak untuk tidak terjadinya kebakaran hutan misalnya itu ya. Coba tadi apa? Untuk mencegah kebakaran hutan contohnya seperti apa tadi? Menanam pohon ya. Nah, itu
di sekolah ini sudah dilaksanakan menanam pohon ya di sekitar di kelas ya, di halaman kelas ada pohon-pohon. Nah itu ya penghijauan. Nah selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Tadi kan struktur, sekarang kaidah kebahasaan. Tadi sempat diungkapkan oleh Natasha, ada di video kebakaran hutan itu ada kata benda, Bu. Contohnya seperti hutan, pembakaran. Nah, ini juga kaidah kebahasaan ini ada 4. Yang pertama menggunakan konjungsi kausalitas ya. Contohnya seperti sebab, karena, oleh sebab itu, sehingga ya, itu. Untuk yang kedua menggunakan kronologis, itu hubungan waktu. Contohnya seperti setelah itu, kemudian, pada akhirnya. Nah, itu ya konjungsi hubungan waktu. Sampai sini paham? Paham. Ya. Jadi untuk kausalitas itu sebab akibat. Ya. Kalau kronologis itu hubungan waktu, ya. Tuh, kalian bisa lihat contoh-contohnya ya. Nah, untuk yang ketiga menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena, bukannya pada kata ganti penceritanya. Ya, kata benda atau nomina ya. Jadi untuk teks eksplanasi itu ada menggunakan kata-kata benda. Tadi kebakaran hutan, ada api, ada pembakaran, itu merupakan contoh dari kata benda. Nah, selanjutnya ada kata teknis. Ya, kata teknis itu apa? Kata-kata teknis yang terkait dengan tema yang dibahas. Ya. Nah, apa kata-kata teknis itu? Contohnya, kalau misalnya kebakaran hutan, tadi Ibu mendengar ada oksigen, ya. Nah, itu adalah kata teknis yang merajuk kepada fenomena alam yang terjadi, ya. Nah, itu contohnya bisa oksigen. Nah, itu paham? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Tidak. Untuk kausalitas dan kronologis ada? Ya, Kaila. Perbedaan konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologi itu apa, Bu? Oh iya, baik. Nah, tadi kan Ibu menjelaskan contoh-contohnya ya. Nah, untuk konjungsi kausalitas itu yaitu menggunakan kata-kata hubungan sebab akibat. Ya. Itu sebab akibat. Jadi antar kalimatnya itu ada sebab akibat yang menghubungkan, ada oleh sebab itu, sebab, sehingga. Nah, itu ya, itu kausalitas, Kaila. Kalau sedangkan kronologis itu hubungan waktu, ya. Jadi rangkaian kronologis dari awal sampai akhir dengan ada disematkan kata-kata konjungsi kemudian, lalu, setelah itu paham? Baik, untuk selanjutnya ya, terima kasih ya Kaila sudah menanyakan pertanyaan yang baik. Nah, ini yang menentukan kalian untuk menulis teks eksplanasi ya. Kalian akan menulis teks eksplanasi. Bagaimana, Bu, langkah-langkahnya? Nah, Ibu akan jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, menentukan tema atau topik ya. Nah, nanti kalian menentukan topik yang mendasari isi teks. Pikiran pokok ini dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi teks yang menarik ya. Yang kedua, menentukan tujuan teks eksplanasi. Tujuannya adalah memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tidak lupa berdasarkan kaidah kebahasaannya. Tadi ada berapa? Barusan? 4. Yang pertama, kaidah kebahasaan menggunakan konjungsi kausalitas. Yang kedua, kronologis. Yang ketiga, yang keempat, nah itu
kalian nanti ketika pembelajaran kelompok, kalian menulis teks eksplanasi berdasarkan strukturnya. Ya tadi tentunya strukturnya ada berapa tadi? 3. Yang pertama, identifikasi fenomena. Yang kedua, rangkaian kejadian. Yang ketiga, ulasan. Nah, itu ya. Nah, untuk selanjutnya ada mengumpulkan data. Nah, bagaimana? Nah, untuk mengumpulkan data dalam penulisan teks eksplanasi, data atau bahan dengan topik yang dipilih dapat diperoleh dari buku. Ya, buku yang kalian pakai bisa majalah, internet, surat kabar, dan wawancara langsung. Ya, ini bisa mengumpulkan data. Lanjutkan. Baik, untuk selanjutnya ada membuat kerangka teks eksplanasi. Sebelum membuat teks eksplanasi, terlebih dahulu buatlah kerangkanya secara lengkap, sistematis, dan sesuai struktur teks eksplanasi, yaitu pernyataan umum dan deret penjelas. Ya. Nah, yang terakhir menggunakan istilah atau kata-kata teknis yang terkait dengan tema yang dibahas. Ya. Nah, tadi ya seperti oksigen untuk kebakaran hutan. Sampai sini paham? Baik, anak-anak. Ibu mempunyai gulungan kertas. Gulungan kertas ini terdiri dari nomor-nomor 1 sampai dengan 5. Ini ada 20 ya. Kalian mengambil nanti teknisnya. Jika ada jika ada angka yang sama berarti gabung, ya. Paham? Sok, silakan ambil terlebih dahulu. Ya, Andre. Sudah? Nomor 1 gabung dengan nomor 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4, 5 dengan 5. Nomor 1 di mana, Bu? Sini. 1, 2, 3. Di sini sama kan, Bu? Kalau stop dulu, kan itu 20 orang ya? Stop dulu teh. Ya. Baik, selanjutnya ada pembelajaran kelompok ya. Nah, teknisnya ini Ibu punya gulungan kertas ya dengan yang berangka nomor 1 sampai 4 ya, dibagi 4 kelompok ya. Nah, misalnya untuk nomor 1 gabung dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2 ya, paham? Paham. Baik, diambil dulu. Kamu berapa? Males terus. Baik, sudah ya, sudah habis. Nah, silakan
Silahkan gabung dengan nomor yang sama. Satu di sini, 1 di sini, berapa? 2 di sini, 3 di sini, 4 di sini. Ayo. Bawa alat tulis dan 2 di sini. Iya, 4. 3 di sana. Andre di mana? Nomor 1 ya? 1, 2, 3, 4. Ini perempuannya 1 orang, nggak apa-apa ya. Nah, baik. Ini Ibu punya LKPD ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sini ya. Ini ya. Ini yang ketiga. Ini ketiga ya? Iya. Ini yang keempat. Nah, baik ya. Coba perhatikan dulu petunjuknya. Yang pertama, duduklah dalam kelompoknya masing-masing ya. Sudah? Sudah. Ya, ini kelompok. Ini kelompok. Kelompok. Ini kelompok. 4. Baik, yang kedua, diskusikan materi pembelajaran berikut ini dengan kelompok masing-masing. Buatlah judul teks eksplanasi dengan menarik sesuai gambar yang telah disediakan. Coba buka gambar itunya. Gambar tentang apa ya? Di halaman kedua. Gambar mengenai apa? Sampah. Nah, kalian akan menulis teks eksplanasi mengenai gambar-gambar tersebut ya, di sana ya. Yang keempat, mengembangkan kerangka eksplanasi ini. Yang pertama ini mengenai apa? Sampah ya. Sampah itu dibagi apa berapa? 2. Sampah Anorganik. iya, organik dan sampah anorganik. Nanti kalian kembangkan terlebih dahulu dengan melihat gambar-gambar yang telah disediakan ya. Paham? Yang kedua ada ini. Ini sampah yang kedua apa? Sampah, tumpukan sampah yang akan mengakibatkan ini yang kedua bau, penyakit ya, itu kan ada ya gambarnya, itu bau ya. Yang ketiga apa? Akan banjir. Yang keempat yaitu memungut sampah, membersihkan. Nah, itu. Nah, kalian sekarang menulis teks eksplanasi dengan tema sampah. Namun judulnya nanti kan buatlah judul ya semenarik mungkin. Ya? Paham? Ada yang mau ditanyakan? Baik. Ibu beri waktu 20 menit ya anak-anak untuk mengerjakan menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasannya. Kalian menulis teks eksplanasi berdasarkan 3 struktur. Ya, ada identifikasi fenomena tadi sudah Ibu jelaskan. Ada yang kedua apa? Rangkaian kejadian. Yang ketiga ulasan. Nah, kalian kasih di sini nama ya, nama kelasnya. Untuk 1. Tahu aku buatin dulu. Ini bisa di sini, di belakang saja. Ininya nulisnya. Nulis teks eksplanasinya.
Nah, menulis teks eksplanasinya bisa di belakang saja. Soalnya di sini nggak cukup. Ya, sini aja. Iya, terus saya itu. Nanti di sini aja, ya. Di sini aja ya nanti nulisnya. Ibu, judulnya di mana? Judulnya ini. Bikin sendiri. Iya, di sini aja bikin sendiri. Di sini aja nulisnya ya. Iya. Teks eksplanasinya. Silakan dimulai 20 menit. Nah, nanti di sini judulnya apa? Judulnya gini Pak. Ini yang nomor pertama kan gambar sampah. Perbedaan sampah alam. Enggak, ini kan kalian menulisnya nanti di sini. Silakan amati dulu. Buka handphonenya, boleh bisa membuka internet ya untuk mengumpulkan data-datanya ya. Gunakan buku paket yang ada di depan kalian. Ya, gunakan juga handphone, boleh. Kalian mencari ya. Iya. Iya. Ini bisa mencari di internet. Ya? Siap, Bu. Ya, Angel. Itu dimaksud judulnya tuh judul yang ini. Iya, judul yang ini menentukan judul. Ini judulnya bebas dari. Iya, kan mengenai ini. Iya. Mengenai yang gambar-gambar ini. Oh, judul gambar ini. Iya, semua. Enggak, ini kan adalah susunan menjadi teks eksplanasi. Misalnya apa? Penanggulangan sampah gitu bisa judulnya. Sok. Penanggulangan. Di sini aja nih.
Tulis kembali. Udah langsung. Tulis. Ini semua. Iya. Di sini nulisnya. Nah. Sok. Nah, nanti yang ini kaidah kebahasannya silahkan. Mana? Nah, oleh siapa? Nah, Natasha itu. Buka internetnya, HP-nya. Ya, bisa lihat. Ini nggak ada kata kronologis. Fenomena itu kayak pengenalan gitu kan? Iya. Iya, tepat bener. Di belakang aja. Nah, itu. Sok. Ini cuma semua. Boleh gak kalau langsung lihat aja? Nah, nanti yang ini kaidah kebahasaan kan ini. Oh, udah. Udah.
buka lagi HP-nya di internet ya. Terus buka bukunya. HP-nya nanti pergunakan ya dengan melihat-lihat, mengumpulkan data. Ini sampai mana? Oh, lagi lihat itu ya. Tiga menit lagi ya anak-anak. Ya, Bu.
konsentrasi aja masa. Oke, siap sini. Gua nggak jadi ya. Supaya bawah. Itu jalan aja. Baik, sudah selesai ya, anak-anak. Baik, sudah selesai ya. Baik, anak-anak, tadi kan sudah menyelesaikan diskusinya. Sekarang akan dilanjutkan presentasi mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang pertama akan disampaikan oleh Manuel. Identifikasi fenomena. Sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak lagi digunakan, yang keberadaannya sangat mengganggu kesehatan masyarakat kita. Sampah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah anorganik adalah jenis sampah yang mudah terurai seperti sayuran, daun-daun kering, dan sisa-sisa makanan. Sampah ini dapat diolah sebagai pupuk atau kompos untuk tanaman. Sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai seperti plastik, botol, kaleng, dan sebagainya. Salah satu untuk meminimalisir sampah anorganik dapat didaur ulang menjadi sebuah benda yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Rangkaian kejadian. Sampah merupakan salah satu fenomena yang dilakukan sebagai dilakukan. Sampah mulai terlihat biasa masyarakat sekitar kita. Namun sampah tersebut memberikan dampak hubungan negatif secara positif bagi kita secara langsung. Sampah yang dibiarkan akan mendatangkan bau yang tidak sedap sehingga akan mencemari udara yang tentunya akan menyebabkan penyakit seperti difteri dan sebagainya. Selain itu, sampah juga dapat menyebabkan infeksi banjir dan longsor. Sampah yang tidak dibuang secara terus-menerus akan membuat air yang tidak kembali ke permukaan dan kemudian kita sebagai makhluk sosial yang menginginkan kesejahteraan, marilah bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk atau kompos untuk tanaman, dan sampah anorganik dapat diolah kembali untuk menjadi barang yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Beda kebangsaan teks eksplorasi. Satu, konjungtif kausalitas. Sampah yang dibiarkan menumpuk akan mendapatkan bau yang tidak sedap sehingga mencemari udara nantinya. 2. Konsumsi kronologis. Pada akhirnya banyak sekali dampak yang dapat dirasakan. Ketiga, kata benda, yaitu contoh kalimatnya sampah organik dan anorganik. Keempat, kata teknis, yaitu contoh kalimatnya sampah anorganik dan sampah organik. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 ditutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pemisahan sampah. Nama-nama anggota: Bayu, Trianjani, Saskia,
umum atau identifikasi fenomena. Sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi. Keberadaan sampah sangat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar. Sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai, seperti sayuran, daunan kering, dan sisa-sisa makanan. Sampah ini dapat diolah sebagai pupuk atau kompos untuk tanaman. Sementara sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai, seperti botol plastik, botol kaleng, dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk meminimalisir sampah anorganik adalah dengan mendaur ulang menjadi sebuah benda yang mempunyai nilai jual dan manfaat. Rangkaian kejadian sampah merupakan salah satu fenomena yang sering kita temui di lingkungan masyarakat. Sampah mulanya terlihat seperti masalah sederhana di sekitar kita. Namun jika dibiarkan, sampah tersebut dapat memberikan dampak yang sangat besar. Contohnya, menjadi sarang penyakit, banjir, dan tanah longsor. Sampah yang dibiarkan menumpuk akan mendatangkan bau yang tidak sedap, sehingga akan mencemari udara yang nantinya akan mendatangkan penyakit seperti Muntaber dan DBD. Selain itu, sampah juga dapat mendatangkan bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Sampah yang dibuang ke sungai secara terus-menerus akan membuat air sungai menjadi sulit mengalir, dan lama-kelamaan air sungai bisa meluap. Apabila banjir, tentu saja akan menyulitkan kita untuk beraktivitas dan bekerja. Banjir yang sangat besar dapat menyebabkan tanah longsor. Ulasan. Banyak sekali dampak yang dapat dirasakan jika kita selalu membuang sampah sembarangan. Oleh karena itu, kita sebagai makhluk sosial yang menginginkan kesejahteraan, marilah bersama-sama untuk menjaga lingkungan. Dimulai dari hal yang paling kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sampah organik dapat diolah menjadi pupuk atau kompos untuk tanaman, dan sampah anorganik dapat diolah kembali untuk menjadi barang yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Kalimat yang mengandung kaidah kebahasan. Satu, karena itu kita sebagai makhluk sosial yang menginginkan kesejahteraan. Dua, kondisi teknologis. Contohnya, konsumsi uang suci teknologis, sementara sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai. Tiga, kata benda. Satu kalimatnya sampah dan banjir. Empat, kata teknis. Satu kalimatnya organik dan organik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membicarakan tentang sampah. Menurut kelompok, kemudian masa, kita, model, peristiwa. Definisi fenomena. Sampah merupakan suatu barang buangan yang sudah tidak memiliki nilai di dalamnya. Sampah digolongkan menjadi dua macam, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan menjadi suatu hal yang lebih menguntungkan bagi alam dan dapat diolah sebagai pupuk dengan bantuan tangan manusia. Sedangkan sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diolah dan diuraikan oleh alam yang mengakibatkan pencemaran lingkungan. Rangkaian kejadian. Sampah terbentuk dari hasil produksi suatu industri besar ataupun dari kegiatan sehari-hari yang ada di lingkungan sekitar. Sampah merupakan hal yang biasa, namun dapat menimbulkan hal yang sangat besar ketika sampah tersebut dibiarkan menumpuk tanpa adanya pengolahan dan penanggulangan. Sampah menumpuk dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan dapat mengganggu sistem pernapasan bagi warga sekitar yang ada di sekitarnya. Sampah juga dapat menjadi sarang penyakit dan penyebab bencana alam lainnya seperti banjir dan tanah longsor. Banyaknya dampak yang ditimbulkan karena sampah
keempat yang mengandung kaidah pembahasan teks eksplanasi. 1. Konjungsi kausalitas. Contoh kalimat, banyaknya dampak yang ditimbulkan karena sampah. 2. Konjungsi kronologis. Contoh kalimat, sampah juga dapat menjadi sarana penyakit seperti banjir dan tanah longsor. 3. Kata benda. Sampah, organik, anorganik, banjir, tanah longsor. 4. Kata teknis. Sampah organik, sampah anorganik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kelompok terakhir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari sampah adalah suatu benda yang telah tidak dimanfaatkan lagi. Sampah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Sampah organik adalah sampah yang bisa dengan mudah terurai oleh bakteri. Contohnya, aneka sayuran, daun, dan benih, serta berbagai makanan. Adapun sampah yang tidak non-organik adalah jenis sampah yang sulit untuk diuraikan. Contohnya plastik, botol, kaleng, dan sebagainya. Fenomena yang seringkali menimbulkan masalah lingkungan. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Bau yang tidak sedap dan makanan yang tidak terkendali sampah tersebut tentu dapat mengundang bakteri yang berpotensi menimbulkan patogen. Selain menimbulkan berbagai macam penyakit, sampah juga dapat menjadi sebab terjadinya banjir. Banjir yang diakibatkan oleh sampah berawal dari pembuangan sampah organik secara tersentuh dan terselesai dalam jumlah yang besar. Hal ini akan menyebabkan terhambatnya aliran air, pendangkalan sungai, dan menyebabkan sungai. Saat musim hujan, sungai tidak mampu menampung air hujan dan terjadilah banjir. Ulasan. Untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan beberapa upaya dimulai dari diri sendiri. Misalnya membiasakan membuang sampah di tempatnya. Untuk sampah organik kita bisa mengolahnya menjadi pupuk kompos. Adapun untuk sampah non-organik kita bisa mengolahnya kembali menjadi sebuah barang kerajinan yang memiliki nilai jual yang tinggi. Tiga, pemasaran eksplanasi. Konjungsi kausalitas. Contoh kalimatnya yaitu selain menimbulkan berbagai macam penyakit, sampah juga dapat menjadi sebab penyakit. Konjungsi kronologis. Contoh kalimatnya adalah kata benda. Contoh kalimatnya adalah sampah dan banjir. Kata teknik. Contoh kalimatnya adalah sampah organik dan anorganik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selesai. Tadi sudah mempresentasikan 4 kelompok. Sekarang saling menanggapi ya. Kelompok 1 menanggapi kelompok 2, kelompok 2 menanggapi kelompok 3, dan kelompok 3 menanggapi kelompok 4, dan kelompok 4 menanggapi kelompok 1. Silakan untuk kelompok 1 menanggapi kelompok 2. Ya, saya akan menanggapi kelompok 2. Dari penyampaiannya sudah baik, namun ada pengucapan yang tidak jelas. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, untuk kelompok 2 akan ya, silakan. Saya akan menanggapi kelompok 3. Kelompok 3 sudah baik dalam penyampaiannya, terutama kaidah kebahasaannya dalam kata teknisnya. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3. Saya akan
untuk kaidah kebahasaan yaitu konjungsi kronologis tidak ada. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Beri tepuk tangannya. Nah, untuk yang terakhir, kelompok 4 menanggapi kelompok 1. Saya akan menanggapi kelompok 1. Kata benda dan kata teknis yang disebutkan oleh kelompok 1 sama. Terima kasih. Terima kasih. Semoga saya presentasi dan menanggapinya. Baik, anak-anak, sekarang sudah di ujung akhir pembelajaran, namun Ibu ingin mengetahui ada yang mau menyimpulkan materi pembelajaran hari ini. Siapa? Ya, baik, Ilham. Nah, ya, jadi untuk hari ini materi pembelajarannya mulai dari struktur. Strukturnya itu ada berapa? 3. Yang pertama, identifikasi fenomena, rangkaian kejadian, dan ulasan. Dan untuk kaidah kebahasaan ada 4. Yang pertama, konjungsi kausalitas, menggunakan konjungsi kronologis. Iya, bagus. Yang terakhir, langkah-langkah menulis teks eksplanasi ada berapa? 4. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, menentukan tujuannya. Yang ketiga, menyusun kerangka. Yang keempat, mengembangkan kerangka. Nah, itu. Nah, ini ya pembelajaran materi ini ada struktur, kaidah, dan langkah-langkah menulis teks eksplanasi. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tes akhir ya. Ini soalnya sama seperti yang tadi di tes awal. Jangan lupa beri nama kelas. Udah? Yang kedua itu siapa? Aku nyusul dia tapi gak minat. Nama belum.
Baik, sudah selesai? Sudah. Silakan kumpulkan. Ya. Baik, sekarang Ibu akan mengingatkan kembali untuk materi selanjutnya itu di pertemuan yang akan datang kita akan belajar mengenai puisi ya, tentang puisi. Nah, Ibu menilai kalian itu dari sikap, dari pengetahuan dan keterampilan ya. Mudah-mudahan materi yang belajar hari ini ada manfaatnya untuk kita sendiri ya. Untuk kita khususnya untuk buat Ibu dan umumnya buat kalian sendiri ya. Nah, baik, untuk menutup pembelajaran hari ini alangkah baiknya itu ditutup dengan berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silahkan. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.